Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasanya Allah masih memberikan nikmat pada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami pada Mater Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita semuanya. Ini kabar gembira untuk kita semuanya, di mana rasanya nanti pada tahun 2021 akan diangkat 1 juta pengangkatan guru honorer untuk menjadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau disebut dengan P3K. Jadi ini kata Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI FPKB. Kemendikbud menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Maka dari itu diharapkan para guru honorer harus segera mempersiapkan diri agar bisa lolos tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan bidang, hingga proses wawancara. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah bisa segera mengajukan kebutuhan guru di wilayahnya masing-masing. Untuk itu kami harapkan kepada teman-teman yang berstatus guru honorer tanpa terkecuali, intinya dia sudah masuk di data Dapodik, dia bisa ikut dalam pengangkatan P3K tahun 2021 nanti. Tentu harus ada syarat-syaratnya, ada 6 syarat yang akan kita bahas nantinya. Ini menurut kabar Lumajang, Kemendikbud akan menggelar tes pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi para guru honorer di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan tes pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilaksanakan pada tahun 2021. Targetnya akan ada 1 juta guru honorer yang diresmikan pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di tahun 2021 nanti kami akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi P3K. Katanya adalah rapat kerja bersama Komisi 10 DPR Senin 16 November 2020 kemarin. Kemudian Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK juga telah menyiapkan materi pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara daring oleh para guru. Dia berharap materi yang disiapkan Dirjen GTK makin memperbesar kesempatan para guru honorer lolos seleksi. Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduannya, ucap Nadiem. Nadiem menegaskan gaji para guru honorer yang nantinya dianggap menjadi P3K dijamin oleh pemerintah pusat lewat APBN. Itu teman-teman, pada teman-teman semuanya, guru honorer maupun yang sudah berstatus apapun bentuknya, K2, non kategori dan lain sebagainya, ya, nanti Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan akan menyiapkan materi ya untuk sebagai latihan kita dan sebagai materi pembelajaran untuk menyiapkan tes P3K tahun 2021 nanti, supaya nanti akan memperbesar kesempatan para guru honorer lolos seleksi. Maka dari itu tentu kita harus mempersiapkan diri ya teman-teman. Kemudian gajinya bukan dari APBD, anggaran pembelanjaan belanja daerah, tetapi sudah dipastikan P3K tahun 2021 itu digaji oleh negara, APBN, teman-teman semuanya. Jadi anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lolos seleksi gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di 2022. Nadiem menyatakan tiap guru memiliki kesempatan tes sebanyak 3 kali. Walaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini, ujarnya. Jadi kesempatan kita ada 3 teman-teman, jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini ya. Kalau seandainya teman-teman masih gagal, masih gugur di tahun 2021, di tahun berikutnya ada lagi sampai ke 3 kalinya. Itulah kesempatan yang diberikan kepada guru honorer untuk
kita semuanya sebagai status guru honorer. Selanjutnya teman-teman, ini sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi syarat-syarat pegawai honorer agar bisa menjadi PNS atau P3K itu harus ada 6 syarat ini yang harus dipenuhi teman-teman. Yang pertama adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga teman-teman, tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang keempat, tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian yang kelima, nah ini yang terpenting adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini yang kelima ini teman-teman, maksudnya adalah teman-teman yang sebagai guru honorer tentu harus sesuai dengan jurusannya yang diajarkan di sekolah. Contohnya dia mengajar guru biologi, ya tentu dia harus mengambil jurusannya adalah biologi, ya. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diajarkan di sekolah dan sesuai juga dengan jurusan di perkuliahannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Maka itu adalah 6 syarat teman-teman sebagai guru honorer untuk diangkat menjadi P3K tahun 2021. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwasanya semua guru honorer bisa ikut ya mendaftar P3K tahun 2021 nanti, baik yang itu berkategori K2 maupun non-K, ya. Intinya dia sudah masuk di Dapodik ya teman-teman, intinya sudah masuk di Dapodik. Nah, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna sekali untuk teman-teman ya guru honorer se-Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga kita diangkat menjadi P3K tahun 2021 nanti dan hidup guru honorer ini menjadi sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja informasinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.